Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang korelasi produk momen. Perkenalkan, sebelumnya nama saya adalah Benedikta Aprilia Gita. Korelasi produk momen adalah teknik untuk mengukur kuat dan arah hubungan linear antara dua variabel internal atau rasio. Adapun fungsi dari korelasi produk momen adalah untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear. Jenis hubungan dalam korelasi adalah positif, negatif, tidak berkorelasi, dan data harus berskala interval atau rasio. Untuk pengerjaan soalnya kita harus mencari X pangkatnya dulu. Pertama, kita harus di situ ada angka 1, kita pangkatkan dengan pangkat 2. Jadi hasilnya adalah 1. Jadi kita tarik ke bawah. Deng, hasilnya sudah ada itu. Terus kita lanjut dengan yang Y pangkat 2 itu sudah ada angka 16. Terus ada kita buat lagi kedua. Terus hasilnya sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Terus kita tarik ke bawah, sudah ada hasilnya. Terus ke 16 XY itu sama juga tadi pengerjaannya, sama dengan X1 terus kalikan dengan Y di angka 2 tuh, terus hasilnya 2 dan kita tarik ke bawah menjadi sudah ada 120 ya hasilnya. Terus untuk pengerjaan manual kita bisa menggunakan sama dengan 8 itu adalah data dari keseluruhannya atau nilai N-nya. Jadi 8 dikalikan dengan 507 itu hasil dari XY. Karena di rumusnya sudah ada ya. Kita kalikan dan hasilnya 456. Terus selanjutnya itu adalah rumus kedua, itu kita bedakan, kita pisahkan rumusnya agar mudah mencarinya. Terus yang sama dengan hasilnya itu yang X ada 50 pertama, terus kita kalikan dengan Y, yang Y ya, kalikan dengan Y jadi sudah ada hasilnya. Terus kita lanjutkan lagi dengan rumus ketiga, itu sama dengan itu adalah sama dengan 8 tadi itu adalah nilai dari N ya. Terus dikalikan dengan angka 426 yang hasil dari X2 itu. Nah, kita tunggu. Dikalikan dengan 50 hasil dari X. Jadi sudah dapat hasilnya. Dan kita akan melanjutkan dari soal berikutnya ya, yang nah, kita akan mencari angka lagi yang kita tulis sama dengan, terus sama dengan, dan kita blok angka di samping kotak itu. Terus kita blok, terus blok lagi yang di bawahnya, sudah dapat hasilnya.
Selanjutnya kita cari seperti tadi, kita mencari yang angka di bawahnya. Nah, terus itu kita tulis sama dengan, kita tulis rumusnya SQRT ya. Terus kita blok angka di sampingnya. Kita kalikan dengan, jadi kita kalikan dengan angka yang di bawahnya, kita blok. Terus kita lanjut ke R X Y. Jadi di sini kita menggunakan rumus sama dengan terus kita blok angka yang di atasnya, kita bagi dengan 393 ini. Terus sudah dapat hasilnya dan kita lanjut ke R hitung. Nah, untuk rumus R hitung kita menggunakan sama dengan, lalu kita blok yang R X Y nya tuh di atas, kita blok. Terus kita bagi dengan, kita masukkan rumus SQRT dengan rumus SQRT dan kita akan memasuki angka 8 buka kurung, kita masukkan angka 8 dan kita bagikan dengan 2. Jadi dapatlah hasilnya. Tuh udah kelihatan kan hasilnya. Jadi lanjut dengan R tabel. Nah, sebelum kita masuk ke rumus R tabel, kita harus menghitung R hitungnya dulu secara atas dan ke bawah. Kita pertama hitung yang ke atas dulu. Atas kita hitung dengan maksud saya. Terus kita dekatkan dengan 2, sudah kelihatan hasilnya. Dan untuk rumusnya yang ada di bawah itu sama ya yang dengan yang tadi. Tuh. Bentar guys, lagi muter-muter guys. Ini jangan bingung ya. Terus kita buat kotak di sampingnya itu sama dengan yang R hitung tadi dibagi dengan yang bawah. Nah kan, terus R tabel, kita lanjut dengan R tabelnya. Untuk R tabel sendiri tuh rumusnya hampir sama-sama mirip ya. Bentar ya guys, ini aku lagi nge-lag. Jadi R tabel itu sama dengan rumusnya adalah DINV 2T. Rumusnya adalah DINV 2T ya guys.
Nah, habis itu kita blok yang angka alpha 95 itu. Nah, terus tekan enter. Tutup kurung dulu guys, tekan enter. Nah, tuh. Baru, aduh lama banget sih guys. Nah, sekarang kita masuk ke rumus nilai R, itu kita menggunakan rumus dari Excel. Itu adalah rumus Corel. Tuh, tekan Corel. Terus kita blok data X dan Y. Blok data X, terus kita gunakan titik koma dan Y. Dan treng, didapat hasilnya. Selanjutnya kita mencari nilai T-table, yaitu sama dengan, terus untuk rumusnya sendiri kita menggunakan DNV ya guys, DNV, ingat DNV yang 2T itu, jangan yang lain. Terus kita blok yang A itu adalah yang 5% itu ya, terus 5%. Terus kita bagi dengan 8 dan sudah dapat hasilnya. T-tabelnya itu sama dengan 2394. Jadi kalau kalian mau persenkan ya nggak apa-apa, bisa dipersenkan. Selanjutnya kita untuk, karena sudah mendapat nilai dari TH-nya, jadi TH-nya tadi itu adalah 22,3000 lebih itu ya. Nah, kita bandingkan dengan TT. TT sendiri itu adalah yang baru kita cari tadi, T-table. Jadi 2300 lebih itu. Jadi nah, itu saya ketik dulu tadi. Sabar ya guys. Jadi kita pelan-pelan biar nggak ketinggalan. Lanjut. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa jadi terdapat hal hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar matematika pada siswa SMP.